Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul, Papua memperkenalkan program terbaru dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Bovendigul. Program tersebut diberi nama Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyampaikan kekecewaannya atas seringnya ketidakhadiran para kepala organisasi perangkat daerah dalam setiap pelaksanaan sidang paripurna yang digelar oleh DPRK. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Selasa 15 Juli 2025. Bersama saya, Saferia Donggiop. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul, Papua memperkenalkan program terbaru dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Bovendigul. Program tersebut diberi nama Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis masih menjadi salah satu tantangan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Melalui program Genting, Dinas PPKB berharap dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan langsung masyarakat, terutama dalam pemenuhan gizi dan pendampingan bagi keluarga dengan balita yang berisiko stunting. Saat ditemui, PLT Kepala Dinas PPKB Bovendigul, Ivon Rumbapuk menjelaskan bahwa Genting merupakan bagian dari 5 program Quick Win Presiden dalam mempercepat penurunan stunting. Program ini juga menjadi salah satu program unggulan dari Kemenhub, Bangga, atau BKKBN, dan telah diterjemahkan dan diimplementasikan di tingkat kabupaten. Program Genting ini bukan hanya kebanggaan kementerian tetapi juga dijadikan sebagai gerakan bersama di Bovendigul dan sudah tertuang dalam keputusan Bupati Bovendigul nomor 440/155 tahun 2025 tentang pembentukan tim pengendali program Genting, dan dalam keputusan tersebut keanggotaan tim pengendali mencakup elemen internal dari Dinas PPKB dengan Bupati Bovendigul bertindak sebagai pengarah. Namun ada beberapa hal terkait dengan stunting juga, percepatan penurunan. Itu kita berbicara juga terhadap yang namanya ada program Quick Wins dari Presiden. Ada lima program. Salah satunya adalah program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Jadi itu yang sementara tadi kami ada paparkan bahwa yang menjadi kebanggaan kita di Kemenhub Bangga itu kementerian kita yang baru ya, dan turunannya sampai pada kami di tingkat kabupaten, kami bangga adalah kami memiliki program itu yang kami terjemahkan ke dalam keputusan Bupati Bovendigul ya, itu nomor 440/155 tahun 2025 tentang tim pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Bovendigul, yang di dalamnya adalah bagian dari internal kami sebagai keanggotaan, sedangkan untuk Bupati Bovendigul beliau adalah sebagai pengarah dalam kami punya tim pengendali kabupaten ini. Devon juga mengungkapkan karena program ini baru diluncurkan oleh Presiden Prabowo, maka program ini juga baru dijalankan. Dan Genting ini baru diluncurkan oleh kementerian dan program ini sangat baik diaplikasikan di tingkat kabupaten. Devon berharap dengan keterlibatan semua pihak, program Genting mampu meningkatkan kesadaran kolektif dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam meningkatkan keluarga dengan balita berisiko stunting, serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bovendigul terus menunjukkan hasil positif. Namun pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui konvergensi nyata lintas sektor secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kabupaten Bovendigul salah satu wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Papua, menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanganan kasus kekredilan pada anak stunting berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat.
Angka stunting di Bovendigul berhasil diturunkan menjadi 20,5% berkat pendekatan konvergensi melibatkan berbagai sektor. Dalam membaca sambutan Bupati, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto menegaskan, para kader Posyandu dan Bidang Desa harus terus diberdayakan, diberikan pelatihan dan insentif yang memadai agar mampu melakukan deteksi dini, pendampingan, dan konseling gizi. Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Dinas Sosial diminta memperkuat program bantuan sosial serta program ketahanan pangan keluarga melalui pengembangan perkarangan gizi dan diversifikasi makanan lokal. Dinas Pendidikan diharapkan memasukkan edukasi pola asuh dan perilaku hidup bersih, sehat dalam kurikulum PAUD dan tingkat dasar. Untuk itu saya mengajak dan menegaskan, pertama, kader Posyandu dan Bidan Desa harus terus diberdayakan, diberikan pelatihan dan insentif yang memadai agar mampu melakukan deteksi dini, pendampingan dan konseling gizi. Selanjutnya, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Dinas Sosial, saya minta memperkuat program bantuan sosial serta program ketahanan pangan keluarga melalui pengembangan perkarangan gizi dan diversifikasi makanan lokal. Dinas Pendidikan diharapkan memasukkan edukasi pola asuh dan perilaku hidup bersih sehat PHBS dalam kurikulum PAUD dan tingkat dasar. Lebih lanjut, Asisten 2 menambahkan Dinas Perumahan dan Pemukiman agar segera menyiapkan program pembangunan rumah layak huni dengan skala prioritas bagi keluarga yang terkena dampak stunting. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dalam program pembangunan MCK dan sanitasi air bersih agar memprioritaskan kampung yang di dalamnya banyak terdapat kasus stunting, dan Forkompimda dan kepala-kepala kampung segera menyiapkan kebijakan alokasi anggaran desa untuk program penurunan stunting, serta menegakkan regulasi atas sanitasi dan akses air bersih. Pemda Bovendigul optimis bahwa dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, target nasional penurunan stunting di bawah 14% pada tahun 2025 dapat dicapai. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi
solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyampaikan kekecewaannya atas seringnya ketidakhadiran para kepala organisasi perangkat daerah dalam setiap pelaksanaan sidang paripurna yang digelar oleh DPRK. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul (DPRK Bovendigul) kembali menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dalam setiap pelaksanaan sidang paripurna. Ketidakhadiran tersebut dinilai menghambat proses pembahasan kebijakan strategis dan menunjukkan kurangnya komitmen eksekutif dalam mendukung pembangunan daerah. Anggota DPRK Bovendigul, Anerji Taruk Padang, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa kondisi ini telah berlangsung berulang kali. Ia menyoroti bahwa hampir setiap rapat paripurna, baik yang membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah, non-APBD, maupun agenda lainnya, seringkali dihadiri tanpa keikutsertaan para kepala OPD. Faktanya, hampir semua rapat paripurna DPRK Bovendigul tidak dihadiri oleh kepala OPD, kecuali ketika Bupati hadir. Ini menjadi pertanyaan besar bagi DPRK. Apakah kehadiran kepala OPD hanya bergantung pada kehadiran Bupati atau Sekda? Padahal undangan resmi sudah dilayangkan kepada kepala OPD untuk menghadiri setiap sidang. Terkait dengan itu, saya selaku representasi masyarakat di Kabupaten Bovendigul, anggota DPRK, memang melihat secara nyata bahwa hampir setiap paripurna yang dilaksanakan oleh DPRK, baik itu pembahasan RAPBD, terus Raperda non APBD dan lain-lain sebagainya, kebanyakan itu kepala OPD tidak hadir. Lebih banyak yang tidak hadir daripada hadir. Biasanya nanti kalau Pak Bupati yang hadir baru mereka hadir. Ada apa sebenarnya seperti itu? Karena sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya termasuk itu untuk menghadiri acara-acara paripurna seperti ini. Sudah diundang seluruh OPD. Jadi kalau bisa sempatkan waktu lah. Jangan karena misalnya Pak Sekda atau Pak Wakil Bupati misalnya yang hadir baru teman-teman OPD tidak hadir. Anerji juga menegaskan ini bukan baru pertama kalinya banyak kepala OPD tidak hadir tanpa alasan yang jelas saat sidang paripurna. Padahal kehadiran mereka sangat penting untuk menyimak langsung berbagai pembahasan strategis yang menyangkut program dan kebijakan daerah. DPRK Bovendigul mendesak pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam menegakkan kedisiplinan aparaturnya agar sidang-sidang penting ke depan dapat berjalan lebih efektif. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Pak Saudara dong semua, Liberta Anyum selaku guru di SD Negeri Token meminta agar pemerintah Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dapat melihat permasalahan sekolah di kampung-kampung. Liberta Anyum selaku guru di SD Negeri Token mengharapkan agar pemerintah melihat dan dapat menggantikan kepala sekolah karena kepala sekolah yang sudah tidak aktif di tempat tugas selama 1 tahun ini. Ia juga berharap supaya pemerintah daerah dapat melihat keadaan sekolah di kampung Wingnitit karena bangunan sekolah yang sudah tidak layak dipakai dan hanya menggunakan 3 kelas yang sudah tidak layak. Liberta mengatakan cara belajar mengajar di SD tersebut yaitu 1 hari 2 mata pelajaran yang mereka berikan kepada anak-anak dan mereka saling mengganti atau menukar kelas karena ruangan yang tidak cukup untuk memuat kelas 1 sampai kelas 6. Harapan kita sudah 2-3 tahun di sini dia sudah tidak aktif, sudah 1 tahun pas. Jadi harapan kita dari SD Tomen yang
ganti kepala sekolah. Terus yang itu pertama, kedua mungkin pemerintah bisa lihat kita punya keadaan sekolah. Itu yang menyangkut sekolah. Maksudnya di sekolah kalau menyangkut kegiatan belajar mengajar di dalam cuma 3 kelas saja. Terus cara mengajarnya kita selang-seling. Satu hari itu satu mata pelajaran atau 2 mata pelajaran, terus selang-seling. Satu ruangan itu ada 2 kelas. Jadi kelas pertama ada kelas 1, 2. Terus kelas yang kedua kelas 3 dengan kelas 4. Kelas yang ruangan yang ketiga kelas 5, 6. Ditambahkannya bahwa dalam tahun ajaran ini anak-anak SD kelas 6 tidak mengikuti ujian sekolah karena tidak adanya kepala sekolah di tempat. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, kita ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan terus mendorong peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan dengan menyalurkan dana alokasi khusus fisik tahun 2024 ke berbagai jenjang sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA SMK. Program ini tidak hanya menyasar ke sekolah-sekolah di pusat kota Tanah Merah, tetapi juga merata hingga ke distrik dan kampung. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK DAK Dinas Pendidikan, Daniel Loto menjelaskan, alokasi DAK 2024 telah dimanfaatkan untuk membangun dan melengkapi berbagai fasilitas penting di sekolah. Untuk sekolah-sekolah di dalam kota seperti SMP Negeri 1 Tanah Merah, bantuan meliputi pembangunan rumah guru, asrama, dan ruang UKS. Demikian pula di SMA Negeri 1 Tanah Merah dan SMA Santo Yosef yang mendapat UKS, rumah guru, laboratorium bahasa, bahkan laboratorium kimia. Untuk jenjang sekolah dasar, DAK 2024 dialokasikan kepada 5 sekolah, yakni SD Alam Anugerah Terindah, SD YPPK Waroko, SD Negeri Arimbet, SD YPPK Ogenetan, dan SD Negeri Naga. Bantuan yang diberikan meliputi pembangunan rumah guru, laboratorium komputer, perpustakaan, UKS, hingga pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi TIK. SMA Santo Yosef, di situ ada rumah guru juga, dan UKS juga dengan Adep Kimia. Mungkin Pak ini terkait dengan penggunaan dana sendiri, ini kan di sekolah ini berbeda-beda Pak, ada ruang guru, ada UKS, ada lain-lain. Nah ini berdasarkan permintaan kita, ada permintaan sekolah, atau ini dari dinas sendiri Pak? Ada sebagian permintaan dari sekolah, terutama di SMA Tanah Merah. Itu memang pengadaan kemarin permintaan langsung karena memang membutuhkan fasilitasi. Daniel juga menyebutkan bahwa realisasi program ini tidak hanya berfokus di kota, tetapi tersebar merata di distrik lain, seperti Mendip Tanah, Asiki, Kou, dan Bomakia. Tidak hanya itu, SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi juga menerima dukungan berupa UKS dan fasilitas penunjang praktik untuk jurusan bangunan dan kelistrikan. Untuk tingkat SMA, pihaknya memberikan bantuan kepada SMA YPPK Mendip Tanah, SMA Negeri Asiki, dan SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi. Sementara untuk SMP, bantuan diberikan kepada SMP YPPK Mendip Tanah, SMP Persiapan Bomakia, dan SMP Negeri Asiki, serta SMP YPPGI Kou. Tim Liputan Digul TV, Norbert melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang
Aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pemanfaatan dana alokasi khusus tahun ini turut dirasakan oleh SMK Rekayasa dan Teknologi di Tanah Merah. Sejumlah fasilitas fisik seperti laboratorium, toilet, UKS, dan rumah dinas telah berhasil dibangun meskipun begitu, beberapa kebutuhan penunjang masih perlu dilengkapi agar fungsi fasilitas-fasilitas tersebut dapat berjalan optimal. Kepala Sekolah SMK Rekayasa dan Teknologi Ruben Temkon menyampaikan bahwa melalui dana DAK, fisik sekolahnya menerima sejumlah bantuan pembangunan yang sangat berarti. Antara lain 1 ruang laboratorium biologi, 1 laboratorium fisika, 1 laboratorium bahasa, serta 1 gedung UKS, namun tidak semua fasilitas tersebut dapat langsung difungsikan sesuai rencana. Laboratorium bahasa misalnya, saat ini baru tersedia dalam bentuk bangunan fisiknya saja, tanpa perabot dan perangkat penunjang. Ruangan tersebut sementara difungsikan menjadi ruangan belajar. Untuk laboratorium fisika dan biologi, hanya lab fisika yang saat ini digunakan. Itu pun bukan sebagai laboratorium fisika murni, melainkan telah difungsikan menjadi laboratorium elektro. Hal ini disesuaikan dengan bantuan alat praktik jurusan elektro yang juga diterima dari pemerintah pusat. Gedung UKS pun sudah berdiri. Walaupun belum sepenuhnya dilengkapi, pihak sekolah berinisiatif menyiapkan kelengkapan secara mandiri agar bisa difungsikan secara maksimal usai libur sekolah. Selain ruang pembelajaran, sekolah ini juga mendapat 1 unit rumah dinas untuk guru yang dibangun di dalam kompleks sekolah. Lokasinya cukup strategis, tidak jauh dari gedung utama. Kita jadikan ruang belajar. Karena dilihat kami siswa ini sudah banyak, sekitar 700-an lebih. Sehingga kami kekurangan ruangan, kita alih fungsikan. Namun ketika ada perabot untuk lab bahasa, kita akan fungsikan kembali sesuai dengan fungsi.
Yang berikut dua lab ini, yang satu ini fisika dan biologi ini kami di sekolah yang ada tuh fisika. Jadi bangunan ada, tapi tidak kita alihkan fungsi. Ruben juga menjelaskan bahwa dengan jumlah siswa baru mencapai 200 orang per tahun dari 4 jurusan yang ada, yakni bangunan, pertanian, elektro dan teknik komputer dan jaringan, sekolahnya menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan ruangan dan tenaga pengajar. Khusus jurusan bangunan dan TKJ, masing-masing bisa menampung sampai 100 siswa per tahun. Namun kami kekurangan tenaga pendidik. Sebagian besar guru di sini masih berstatus honorer. Kami berharap hal ini bisa menjadi perhatian dinas. Keterbatasan ruang belajar bahkan memaksa pihak sekolah mengalihfungsikan laboratorium komputer menjadi ruang kelas. Namun kondisi bangunan tersebut pun sudah tidak layak pakai, bangunannya sudah rusak. Usianya sudah lebih dari 5 tahun. Tidak hanya itu, kendala juga muncul pada sisi manajerial sekolah. Ruang kantor guru yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pengajar yang ada. Ruang guru yang sekarang hanya dirancang untuk 4 guru, padahal jumlah guru jauh lebih banyak, tentu menyulitkan kegiatan administratif sekolah. Dengan segala bantuan yang telah diterima melalui dak fisik, pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Namun demikian, berbagai kebutuhan dasar yang belum terpenuhi seperti ruang belajar tambahan, guru produktif, dan sarana penunjang lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Yayasan SD Alam Anugerah Terindah mendapat bantuan pembangunan 3 unit fasilitas baru yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2024. Bantuan tersebut meliputi laboratorium komputer, perpustakaan, dan rumah dinas guru. Pihak sekolah menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan di sekolah swasta tersebut. Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah, Venina Raumsai, mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah daerah Bovendigul yang telah berkunjung langsung ke lokasi sekolah dan melihat hasil pembangunan tersebut. Dirinya mengatakan rasa syukur karena di tahun 2024 ini, sekolah mendapatkan 3 unit bangunan, yaitu lab komputer, perpustakaan, dan rumah guru. Ini semua adalah fasilitas yang sangat dibutuhkan. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dari Pemda yang sudah datang dan mengunjungi kami di SD Alam Anugerah Terindah ini. Terima kasih, kami bersyukur tahun 2024 itu kami mendapatkan 3 unit ya bangunan, ada lab komputer, berikutnya ada perpustakaan dan ada rumah guru. Kami terima kasih karena memang fasilitas yang diberikan kepada kami itu menjadi kebutuhan kami dan kami juga akan menggunakan semaksimal mungkin untuk pengembangan peserta didik kami di SD Alam Anugerah Terindah. Dirinya menambahkan bahwa seluruh fasilitas tersebut akan digunakan secara maksimal untuk mendukung proses belajar mengajar dan pengembangan peserta didik di SD Alam Anugerah Terindah. Pihak yayasan juga berkomitmen merawat dan memanfaatkan bangunan tersebut sesuai fungsinya. Dirinya mengatakan akan memanfaatkan semua bantuan ini dengan sebaik-baiknya demi pengembangan pendidikan anak didik. Dengan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah, SD Alam Anugerah Terindah berharap dapat terus meningkatkan mutu layanan pendidikan, khususnya dalam hal literasi, teknologi informasi, dan kenyamanan guru dalam menjalankan tugas. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenet, gup bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggiok, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.